Shalom, kaum wanita gereja Kibaik dimanapun berada. Salam jumpa dalam renungan suara perempuan edisi khusus Paskah. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari kitab Injil Yohanes 3 ayat 16 dan pertama Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertama Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema perenungan kita pada saat ini pengorbanan Tuhan Yesus. Rangkaian dalam perayaan Paskah kita yang sedang kita peringati dalam pengorbanan Tuhan Yesus yang kita peringati dalam ibadah pada hari Jumat Agung, dan kita memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati dalam yang kita peringati dalam ibadah Paskah. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, pengorbanan Yesus Kristus adalah kebenaran yang paling mendalam dan paling berharga dalam iman kita. Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah kita baca dalam firman tadi dalam Yohanes 3 ayat 16 menggambarkan dengan jelas betapa besar kasih Allah kepada kita, sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Sebab itu, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam perenungan kita pada saat ini beberapa hal yang akan kita lihat, yang akan kita pahami sehubungan dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Yang pertama, bahwa pengorbanan Tuhan Yesus sebagai manifestasi kasih yang agung. Pengorbanan Tuhan Yesus sebagai wujud kasih yang agung. Ya. Allah tidak hanya mengatakan bahwa ia mengasihi dunia, tetapi ia juga bertindak dengan mengorbankan anaknya yang tunggal sebagai bukti kasih yang tidak terbandingkan. Tidak seperti kita manusia bahwa seringkali kita mengatakan saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi sesama, tetapi tidak ada tindakan. Sehingga biasa orang mengatakan bahwa kasih yang disampaikan adalah sia-sia. Diperlukan bukti atau diwujud nyatakan, seperti Allah, bahwa dia mewujud nyatakan dalam pengorbanan Yesus Kristus, dan kasih itu nyata, kasih itu terbukti. Pengorbanan Yesus tidak hanya merupakan tindakan, tetapi juga penyataan terbesar tentang kasih Allah kepada manusia. Allah
Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia dan bisa diwujud nyatakan, bisa dibuktikan, dan tentunya kita yang percaya kepadanya mengalami, merasakan dalam kehidupan kita bagaimana pengorbanan Allah, pengorbanan Yesus Kristus yang sempurna dalam kehidupan kita ketika kita sudah menikmati keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bagian yang kedua yang kita pelajari sehubungan dengan pengorbanan Tuhan Yesus, bahwa tujuan dan makna pengorbanan Yesus. Apa tujuannya? Apa maknanya bagi kita? Pengorbanan Yesus bukanlah kebetulan, tetapi itu merupakan suatu rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan kebinasaan. Tentu kita yakini ini, bahwa inilah tujuan Allah. Inilah tujuan Yesus Kristus yang rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Karena Dia tahu bahwa ini adalah rencana Allah, rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Saya percaya kita yang diselamatkan, kita adalah orang-orang yang percaya karena Tuhan sudah merencanakan bagi kita untuk memperoleh keselamatan. Yesus mengorbankan dirinya agar setiap orang yang percaya kepadanya mengalami keselamatan dan hidup yang kekal. Ya. Yesus berkorban karena kita mau diselamatkan. Kita memperoleh kehidupan yang kekal. Ini adalah suatu keyakinan kita yang pasti di dalam Tuhan, bahwa dengan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, kita sungguh memegang keselamatan. Kita sungguh memegang kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Persekutuan kaum wanita yang kekasih dalam Tuhan, implikasi pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita, apa dampak, apa pengaruh dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Pengorbanan Yesus memanggil kita untuk merenungkan betapa besar kasih Allah kepada kita dan menanggapi kasih tersebut dengan iman dan pengabdian yang tulus. Tentu kita merenungkannya di dalam kehidupan kita, bahwa betapa besar kasih Allah kepada kita. Kita renungkan, dan itulah yang membuat kita terus mengucap syukur dalam kehidupan kita. Dan tentunya bahwa kita memakai hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan dengan penuh ketulusan dan dengan penuh keikhlasan. Tentu kita juga percaya bahwa imanlah yang mendorong kita untuk melakukan semuanya ini, karena kita percaya bahwa Yesus yang telah terlebih dahulu berkorban bagi kita. Kita dipanggil untuk mengikuti teladan Yesus dalam hal mengasihi sesama dan siap untuk mengorbankan diri kita sendiri demi kepentingan orang lain. Ini yang kita renungkan juga dalam kehidupan kita, bahwa melalui pengorbanan Tuhan Yesus kita dipanggil untuk mengasihi sesama kita, bahkan siap sedia untuk mengorbankan diri kita sendiri demi kepentingan orang lain. Masih adakah kita yang hanya mementingkan diri kita sendiri, tidak mau berkorban bagi sesama kita, terlebih berkorban bagi Tuhan?
itu menjadi perenungan dalam kehidupan kita, yang tentunya bahwa kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, mari kita betul-betul mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita, mengasihi sesama kita, dan siap untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, melakukan yang terbaik bagi sesama kita, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus adalah landasan iman Kristen dan sumber pengharapan bagi kita, orang yang percaya. Sebab itu marilah kita hidup sebagai orang yang terus bersyukur atas pengorbanannya, dan dengan penuh keberanian dan kasih melayani Allah dan sesama kita. Dan kiranya kita terus mempersembahkan hidup kita sebagai balasan atas kasih-Nya yang tak terbatas. Kiranya renungan firman Tuhan menjadi bagian bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Selamat Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.